Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rinaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. Jurus NIM saya adalah 289 20 500 47. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester pengantar ekonomi makro yang dengan dosen pengampunya Pak Joni Tesmanto. Nah, di sini ada kata pengantarnya, lalu ada beserta daftar isinya. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan pendapatan setiap tahun. Salah satu titik awal kelahiran ilmu ekonomi adalah adanya permasalahan ekonomi jangka pendek yang tidak tepat diatasi oleh teori ekonomi klasik. Masalah jangka pendek ekonomi tersebut yaitu inflasi dan pengangguran. Munculnya ekonomi makro dimulai dengan terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1929. Depresi merupakan suatu malapetaka yang terjadi dalam ekonomi di mana kegiatan produksi terhenti akibat adanya inflasi yang tinggi dan pada saat yang sama terjadi pengangguran yang tinggi pula. Inflasi juga merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang baik bisa diabaikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas baik terhadap perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada tujuan penulisan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Kebijakan ekonomi kebijakan ekonomi makro yang dilakukan negara dilaksanakan oleh pemerintahan dan swasta dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul. Masalah yang timbul perekonomian di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksanaannya. Bab 2 ada landasan teori. 2.1 Perdagangan internasional, teori klasik dan merkantilisme. Merkantilisme adalah berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya, menurut merkantilisme. Dan menurut teori klasik, biaya produksi per unit output konstan, tidak berubah walaupun volume produksi berubah. Dengan demikian, berapapun sesuatu negara memproduksi satu barang, biaya atau harga per satu unitnya tetap tidak berubah. 2.2 ada gambaran tentang perdagangan internasional. Yang pertama ada gambaran tentang kontainer pengiriman. Dan yang kedua ada kapal kargo. Yang ketiga ada campuran mata uang. Mata uang ini juga berguna bagi perdagangan internasional sebagai alat tukar-menukar. Yang ketiga, ada rintangan dan kebijakan ekonomi internasional. Rintangannya atau hambatan yang pertama ada 5. Yang pertama, regulasi dan kebijakan pemerintah. Meskipun mendukung perdagangan internasional, negara juga tetap harus melindungi industri dalam negeri dengan membatasi jumlah produk asing di pasar domestik. Yang kedua, perbedaan bahasa. Sebelum melakukan perdagangan internasional, ada kesepakatan yang harus disetujui kedua belah pihak. Bahasa menjadi hambatan karena bisa menyebabkan kesalahpahaman. Jadi bahasa sangat penting juga. Ketiga, perbedaan peraturan negara. Setiap negara memiliki regulasi tersendiri terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Perbedaan aturan ini terkadang menimbulkan kendala yang menghambat perdagangan internasional. Misalnya, ketika negara mengimpor harus mematuhi peraturan negara pengekspornya atau sebaliknya. Yang keempat, ada proses yang memakan waktu. Proses ekspor atau impor biasanya melalui persyaratan yang cukup rumit. Hal ini menyebabkan waktu yang dihabiskan lebih lama. Yang kelima, terakhir, organisasi ekonomi. Terdapat banyak organisasi ekonomi yang berdiri dengan tujuan untuk melindungi kepentingan anggotanya. Organisasi ini lebih mementingkan keuntungan anggotanya sehingga bisa menghambat
negara lain yang bukan anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasional. Contohnya ada Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Kebijakan ekonomi yang mereka keluarkan akan lebih mengutamakan kepentingan anggotanya. Dan kebijakannya ada 4. Ada 5. Ada tarif, subsidi ekspor, pembatasan impor, pengekangan ekspor sukarela, dan persyaratan kandungan lokal. Lanjut ke bab 3. Ada pembahasannya 3.1. Yang pertama, stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Stabilitas sistem keuangan sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu muncul beberapa definisi mengenai SSK, sistem stabilitas sistem keuangan, yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Nah, ini 3 ini adalah beberapa definisi SK yang diambil dari berbagai sumber. Yang kedua, 3.2, permasalahan pokok pembangunan ekonomi. Ada 4. Yang pertama, kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, pengangguran, dan inflasi. Itu permasalahan pokok pembangunan ekonomi. Yang ketiga, 3.3, perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah mekanisme alokasi sumber daya yang berlawanan dengan mekanisme pasar. Sebagai mekanisme koordinasi dalam sosialisme, perencanaan ekonomi menggantikan pasar faktor dan didefinisikan sebagai alokasi langsung. Sumber daya berlawanan dengan alokasi tidak langsung dari mekanisme pasar. Ada berbagai jenis prosedur dan bentuk-bentuk perencanaan yang dapat digunakan. Tingkat sentralisasi pembuatan keputusan dalam perencanaan tergantung pada jenis spesifik mekanisme. Perencanaan yang digunakan dengan demikian dapat membedakan antara perencanaan terpusat dan perencanaan desentralisasi. Ekonomi yang terutama didasarkan atas perencanaan terpusat yang disebut sebagai ekonomi terencana. Dalam ekonomi terencana yang terpusat, alokasi sumber daya ditentukan oleh perencanaan komprehensif. Juga dapat berbentuk pengarahan perencanaan atau perencanaan indikatif. 3.4 atau yang keempat, perencanaan pengembangan di Indonesia. Pembangunan di Indonesia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara, negara, dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana pembangunan memiliki hubungan yang erat dengan rencana tata ruang. Dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007, RT/RW harus mengacu pada RPJP dan RT/RW menjadi acuan dalam menyusun RJP dan RPJM. Nah, yang terakhir ada penutup, ada kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulannya, sengketa perdagangan internasional mengenai kebijakan kemasan tembakau polos Australia dengan Indonesia diselesaikan oleh WTO. Dan WTO sengketa yang kemenangan bagi negara Australia, di mana Indonesia harus menyepakati kebijakan perdagangan internasional Indonesia-Australia. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh kedua negara tersebut untuk memenangkan sengketa. Saran-sarannya ada, yang pertama, puji syukur Allah SWT akhirnya menulis dapat menyelesaikan makalah ini sebagai tugas UAS dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Menulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kesalahan dan keliruan di dalamnya. Maka dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah demi langkah. Amin. Sekian dari presentasi makalah yang saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.